Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Bersyukur hari ini kita masih diberikan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Saya akan berbagi 5 strategi bagaimana dalam kondisi new normal kita tetap tumbuh menjadi pengusaha muda. Yang pertama, jadilah pemain. Sebab kalau strategi yang saya sampaikan ini Anda belum benar-benar sebagai seorang pemain bisnis, Anda belum bisa merasakan. Maka bagi Anda yang belum memulai bisnis, semoga Anda diberikan komitmen untuk bersegera memulai bisnis. Karena strategi yang pertama ini Anda harus menjadi seorang pemain. Ada satu nasihat yang jelas disampaikan oleh seorang motivator nasional. Ini idola saya. Siapa dia? Namanya Ibu Hadijah. Dalam kesempatan berbagi di banyak kampus di Indonesia, beliau selalu menyampaikan, mulai hari ini berhentilah jadi komentator. Coba semua peserta seminar, sudah berapa status Facebook teman Anda yang Anda komentari? Hari ini kurangi. Jadilah Anda aktor, biarlah semua orang mengomentari aktivitas Anda yang bermanfaat. Kalau kita tidak mau jadi pemain, kalau kita hanya puas dengan penonton di tribun sana hanya teriak, itu jadi tim hore, nggak dapat piala, nggak dapat keuntungan, tidak mendapatkan kesuksesan dalam dunia bisnis dan usaha. Karena itu siapapun Anda yang mengikuti seminar ini, bersungguh-sungguh, aku mulai hari ini akan jadi pemain. Bagus. Maka kalau sudah mau jadi pemain, segala konsekuensinya Anda harus mau lakukan. Ada satu orang yang ingin saya sampaikan kisah singkatnya, namanya Muhammad Yunus. Sudah pernah lihat orangnya? Memang bukan orang Indonesia. Dia ini orang Bangladesh, alumni Amerika, belajar ekonomi sehingga dipercaya menjadi seorang dekan di Fakultas Chittagong Bangladesh. Dia telah meraih kesuksesan, harta tahta kata dan cinta telah diperoleh. Tetapi begitu dia mendapati banyak warga di sana ternyata tidak pernah beranjak dari kondisi kemiskinan, akhirnya dikirimlah mahasiswa untuk KKN. Jadi KKN yang benar itu adalah merubah kondisi sosial masyarakat. Dan didapati ternyata perempuan-perempuan di satu kampung Cokra namanya itu punya keterampilan yang luar biasa, bisa membuat satu produk mebler yang mahal dari bahan-bahan limbah, dari bambu, dari kayu, menjadi produk yang berkualitas dan berharga mahal. Tetapi problemnya adalah meskipun mereka punya kemampuan merubah dari bahan limbah menjadi yang bermanfaat nilai tinggi, mereka tidak pernah beranjak dari kondisi kemiskinan. Kenapa? Karena mereka modalnya dari rentenir. Maka bagaimana bisa untung? Untungnya hanya untuk bayar bunga. Maka seorang Muhammad Yunus tidak puas dengan kondisi masyarakatnya. Akhirnya dia berkomitmen, aku ingin menghilangkan kemiskinan di dunia. Katanya kepada Anda semua, mungkin nggak kemiskinan hilang di dunia? Banyak di antara Anda menjawab, tidak mungkin lah Pak, gimana kemiskinan hilang di dunia? Tetapi kalau bersungguh-sungguh punya impian yang besar, ingat, Allah yang akan menolong. Allah turun tangan untuk membantu impian kita yang besar. Dan lihat, meskipun impiannya dicibir orang, dibully orang, tampaknya sudah nggak masuk akal, Yunus sudah gila, bagaimana kemiskinan bisa hilang di dunia. Hari ini, setelah 32 tahun dia mengikrarkan untuk menghilangkan kemiskinan di dunia, dia telah membantu 6,6 juta rakyat Bangladesh, sebagian besar telah hidup mandiri. Hari ini dia juga dapat anugerah Nobel Perdamaian karena telah mengentaskan jutaan masyarakat dari Bangladesh. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pemain. Sekali lagi, siapa saja yang ingin sukses dalam dunia bisnis, terjun dalam dunia bisnis. Bisnis nggak cukup hanya dengan teori. Bisa jadi Anda sarjana ekonomi, bisa jadi Anda bisnis manajemen. Kalau tidak mulai membangun perusahaan, kapan Anda sukses menjadi seorang pengusaha sukses dan kaya raya? Berikutnya, komitmen sebagai seorang pemain itu harus Anda hilangkan satu kata dalam kehidupan Anda. Apa itu? Tetapi. Kalau saya isi seminar ratusan atau ribuan orang peserta, saya tanya, siapa yang jadi pengusaha sukses kaya raya? Angkat tangan. 100% angkat tangan. Maka begitu saya munculkan apa langkah-langkah
yang harus dilakukan dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang yang ingin menjadi pengusaha sukses, sebagian besar menurunkan tangannya. Berat ya Pak, ingin sukses Pak, tapi kok biayanya mahal, seminarnya jauh, harus waktunya lebih banyak. Kalau keinginan terus diikuti dengan kata tetapi, maka Anda tidak tahu. Maka Anda tidak akan pernah beranjak dalam kondisi hari ini. Anda tidak kemana-mana, masih di tempat kursi Anda sebagai penonton di tribun luar lapangan. Maka hilangkan kata tetapi. Komitmen menjadi seorang pemain, lakukan segala hal yang harus Anda lakukan supaya Anda sukses menjadi seorang pengusaha sukses. Tentu keinginan saja tidak cukup, Anda butuh mentor, Anda butuh ilmu, bagaimana strategi membangun bisnis, apa modal dasar yang harus dimiliki, jangan khawatir. Sudah saya siapkan untuk Anda semua. Cukup buka kanal YouTube saya, Sofyan Hadi Official. Di sini sudah banyak seri spiritual bisnis. Bagaimana menjalankan bisnis supaya tumbuh menjadi sukses dan kaya raya. Dalam kondisi normal Anda harus datang ke satu seminar berbayar, dan hari ini cukup Anda buka YouTube dan Anda mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk solusi terhadap berbagai problem bagaimana menjalankan bisnis dalam kondisi new normal hari ini. Saya juga membuka kolom komentar, sehingga ketika Anda menghadapi masalah apapun, tulis di kolom komentar, nanti saya akan siapkan konten yang bermanfaat, bagian dari menjawab problem Anda. Jangan lupa ya, subscribe. Bagus. Berikutnya langkah yang ketiga adalah temukan kekayaan tersembunyi dalam diri Anda. Ada satu buku yang luar biasa bagus, tebal ratusan halaman, tapi kalau saya bagi kepada Anda belum tentu dibaca. Kenapa? Bahasa Inggris. Judulnya Passion, Profit, and Power. Ditulis oleh seorang bernama Marshall Silver. Ini orang punya kegalauan yang luar biasa. Tahun 2001 dia itu meneliti, ternyata dunia ini benar-benar tidak adil. Dan bisa jadi apa yang dipikirkan oleh Marshall Silver Anda pikirkan hari ini. Ketika Anda mengeluh dalam kondisi yang berat, para pengusaha besar kolab, perusahaannya bangkrut, apalagi yang tidak punya perusahaan, lebih berat lagi kondisinya. Apa kegalauan dia melihat kondisi dunia yang sangat timpang? Di bukunya Passion, Profit, and Power ini, Marshall Silver menulis hasil penelitian, ternyata 1% orang menguasai 50% uang di dunia. 5% orang menguasai 90% uang di dunia. Adil nggak? Kalau Anda bilang tidak adil, karena Anda bagian dari 50%, karena Anda bagian dari 90%. Tapi kalau Anda bagian dari 1% atau 5%, tentu Anda senang. Nah, dia dibuat simulasi akhirnya. Sekiranya seluruh uang di dunia ini dibagi rata, laki perempuan, orang tua, anak-anak kasih uang semua, ternyata setiap orang di dunia mendapatkan bagian yang sama. Berapa itu? 24 miliar. Bayangkan kalau hari ini Anda dikasih uang 24 miliar, senang apa enggak? Senang. Tetapi jangan lantas senang. Karena apa? Enggak sampai 5 tahun. Meskipun statnya sama hari ini, semua orang di dunia, tidak ada yang konglomerat, tidak ada orang lain, semua pokoknya dibagi rata 24 miliar. 5 tahun berikutnya, setelah semua orang mendapatkan bagian yang sama, komposisi akan kembali ke angka semula, yaitu 1% menguasai 50%, 5% orang menguasai 90% uang di dunia. Beberapa kesempatan saya ngasih pelatihan kewirausahaan dan saya buat simulasi, setiap peserta saya kasih uang, setiap peserta saya kasih kertas kosong dan saya suruh nulis, sekiranya hari ini saya bagi uang 10 miliar, habiskan untuk apa? Dan ternyata sesuatu yang menyedihkan, sebagian peserta menulis di kolom pengeluaran sebagian besar konsumtif, untuk beli ini, untuk beli itu, untuk jalan ke sana kemari, untuk shopping, untuk keliling dunia. Maka nggak harus nunggu 5 tahun, uangnya habis. Itulah bedanya orang yang punya mental kaya dengan orang yang mental miskin. Begitu uang tidak harus 24 miliar, tapi dikembangkan dalam bentuk bisnis usaha, maka akan berkembang bertumbuh. Itu mentalitas. Mulai hari ini semua Anda diberkahi kekayaan yang bisa Anda pegang, Anda belanjakan. Pastikan jiwa
kedua, hati Anda punya mental kaya. Yang keempat, bagaimana membangun mental keberlimpahan, abundant mentality. Tentu tidak cukup hanya dengan seminar 1 jam. Tetapi jangan khawatir, sekali lagi sudah saya siapkan khusus bagi Anda yang ingin memiliki mentalitas berkelimpahan. Coba saja, ini satu challenge, tantangan bagi Anda kaya dalam waktu 40 hari. Kalau Anda bersungguh-sungguh setiap menjelang tidur mendengarkan audio afirmasi magnet uang, magnet rezeki, magnet kebahagiaan dan kelimpahan, maka lihatlah dalam kondisi apapun, rezeki akan datang dalam kehidupan Anda. Rezeki itu dibagi dua. Ada rezeki yang direncanakan. Kita bekerja di akhir hari, akhir minggu, akhir bulan, kita dapat gaji. Tapi yang lebih besar ternyata adalah rezeki yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Bagaimana caranya? Kembangkan mental keberlimpahan dan lihatlah kehidupan yang